Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami dari mata kuliah Human Computer Interaction dengan case yaitu website ISQ Bisa Kerja. Nah, overview dulu bahwa di presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang introduction, long term goals dan sprint questions, sprint map, problems, how might we, dan persona. Terus ada storyboard, prototype, task scenario, user feedback dan interview result, user feedback pattern, usability measurement, SUS score, dan terakhir ada conclusion. Nah, introduction dulu bahwa proyek UAS ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip human computer interaction dalam mengembangkan sebuah website. Dalam kasus ini kami mengambil website ISQ Bisa Kerja. ISQ Bisa Kerja itu adalah sebuah platform yang bertujuan membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh Anissa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang long term goals dan sprint question. Yang mana kami di sini OSQ Bisa Kerja itu mau mengembangkan fitur premium class dan kelas yang dilengkapi dengan AI untuk pengguna OSQ Bisa Kerja yang diawali dengan pertama ada premium class, terus juga ada konten yang menarik, ada AI interaktif dan juga akses yang mudah. Terus di sini ada sprint map, di mana tahapannya untuk kita menggunakan platform OSQ Bisa Kerja ini. Yang pertama di situ kita bisa lihat ada dua perbedaan antara time, evidence, customer journey, terus ada front state employee, terus teknologi dan back state action sama support proses. Jadi saya akan jelaskan di sini dulu. Nah, kalau customer journey itu mereka awal-awal itu bisa membuka eh, visit, membuka websitenya. Jadi kita bisa lihat nih websitenya itu seberapa kayak gitu. Dan waktunya diestimasikan sekitar 5 sampai 7 menit. Lalu yang kedua, dia bisa masuk ke teknologi. Jadi ketika customernya ini udah mulai menjalani atau udah mulai visit ke website tersebut, dia mau lihat nih apakah dia berhadapan dengan teknologi atau dengan orang. Tapi di sini dia bisa kerja karenanya kita platform, maka dia akan berhadapan dengan teknologi, yaitu dia akan langsung membuka dengan course text. Terus setelah dia sudah bisa lihat halaman untuk latihannya dan segalanya, dia bisa memilih skill naik lagi ke atas. Jadi setelah visit dia bisa pilih skillnya. Skill di sini dimaksudkan adalah dia mau belajar tentang soft skill kah atau hard skill. Itu yang sudah disiapkan di OSQ Bisa Kerja. Sekitar estimasinya 45 second. Terus juga setelah kita bisa memilih skill, kita bisa exploring kelasnya. Jadi kita bisa lihat-lihat nih kelas-kelasnya tersebut. Nah, itu masuknya ke bagian bawah lagi, ke bagian teknologi lagi kayak gitu. Dia setelah melihat kelas, dia bisa nih kalau mau konsultasi atau mau menghubungin support chat adminnya kayak gitu itu dibantu dengan respon chat. Terus tuh setelah kita bisa lihat kelasnya, kita bisa cobain trial premium class. Jadi di situ ada sebelumnya tadi yang long term goals tadi, kami kan menyediakan fitur kelas gratis kayak gitu. Fitur kelas premium gratis. Yang mana fitur ini dilengkapi dengan AI, konten yang menarik, dan juga akses yang mudah. Itu akan berhadapan langsung juga dengan teknologi, yang mana di situ kita melakukannya online kelas video. Dan untuk support prosesnya adalah AI asisten teknologi karena dilengkapi oleh AI. Nah, oke, untuk estimasi waktunya itu sekitar 10 sampai 20 menit dalam proses kelasnya, mencoba kelas gratisnya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat tentang problem dan juga MVP-nya. Di sini kita punya persona, ada Muhammad Irfan Nabil, yang mana dia merasa problem sebelumnya adalah eh, problem yang cukup panjang kayak gitu. Makanya dia baginya kayak gitu problem pembelajaran yang ideal adalah yang cepat, responsif, dan juga adaptif terhadap kebutuhan serta karakter pengguna. Oke, next. Nah, itu akhirnya terbentuklah sebuah problem yang mana prosesnya ini eh, itu sangat
panjang kayak gitu untuk melihat materinya. Terus juga perlu ada asisten AI untuk membantu pembelajaran lebih mudah bagi si Irfan Nabil tersebut. Oke, selanjutnya ada lagi dari Muhammad Lutfi. Dia merasa Lutfi ini adalah seorang pekerja muda yang aktif dan memiliki semangat untuk berkembang kayak gitu. Jadi dia pengen belajar, tapi dia juga punya full time kerja kayak gitu di sebuah coffee shop di Jakarta. Oke, nextnya problem yang dirasakan oleh Lutfi adalah keinginan untuk berkembang tinggi, tapi cenderung pilih kelas gratis atau trial dulu. Jadi dia mau lihat dulu nih kelasnya nih apakah memang cocok atau enggak kayak gitu sama dia. Terus juga dia juga butuh sistem yang efisien, menarik dan juga responsif karena waktu belajarnya yang terjadwal. Jadi maksimal 1 kali dalam seminggu lah. Jadi dia perlu sistem yang memang efisien. Terus itu juga ada sistem yang bisa membantu secara langsung saat bingung di tengah pembelajaran karena dia tadi full time. Jadi kalaupun dia kurang fokus, dia perlu sistem yang sangat membantu. Nah, selanjutnya ada Muhammad Said Abbas. Beliau adalah seorang mahasiswa semester 6 jurusan ilmu komputer. Yang dia rasakan adalah problemnya saat itu banyak fitur di OSQ Bisa Kerja yang kurang responsif dan interaktif. Dan juga di SQL Bisa Kerja sebelumnya, itu tampilan di setiap teksnya yang tidak konsisten, bikin kurang nyaman. Ini adalah problem-problem yang sudah kami kumpulkan, sehingga ini bisa jadi pembenahan kami. Nah, untuk selanjutnya, kita akan bahas tentang storyboard yang akan dilanjutkan oleh Kak Ripo. Oke, untuk storyboard di sini, jadi kita mengambil poin pentingnya aja. Jadi yang pertama itu nanti ketika user sudah login, dia akan langsung mengunjungi ke homepage si website ISQ Bisa Kerjanya. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian ketika dia ingin mengunjungi halaman course, dia bisa klik tombol aja di sini. Nanti di bawah itu ada view all course. Nah, nanti dia akan langsung dialihkan ke halaman course yang dimana isinya itu semua course yang tersedia. Nah, di halaman course ini dia tuh nanti bisa memfilter apa-apa yang memang dia butuhkan, misalnya seperti dia ingin mencari kelas tertentu atau mungkin apa namanya skill tertentu, nanti dia bisa dilakukan di situ. Kemudian ketika dia si user ini sudah apa ya merasa apa namanya menemukan kelasnya gitu kan, kelas yang cocok untuk dia, dia bisa langsung diklik aja di kelasnya itu. Kemudian nanti dia akan dialihkan langsung ke halaman salah satu course-nya, yang dimana kita bisa lihat sendiri. Nanti di sini tuh di setiap kelasnya itu nanti kita sediakan apa namanya premium kelas di setiap course-nya itu, karena seperti yang tadi awal sudah diterangkan oleh teman saya, kalau misalnya kita ini ingin mengembangkan yang namanya premium kelas, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin belajar tapi mereka itu apa ya kurang masih belum percaya dengan apa namanya si media belajar itu. Makanya itu kita ingin mencoba membuat premium class di mana ini tujuannya untuk membangun kepercayaan user kepada aplikasi kita. Lalu kemudian setelah si user ini mencoba premium class, terus dia ini kita langsung menyediakan yang namanya fitur AI assistant supaya si user ini bisa tahu kalau misalnya fitur apa aja yang ada di storyboard tersebut. Oke, untuk berikutnya yaitu prototype. Jadi kita bisa mengakses linknya di sini di Figma. Nanti tinggal diklik aja linknya. Kemudian, oke, ini untuk tampilan dari prototipenya. Jadi tampilan dari sign in akunnya untuk si user nih seperti ini, atau create akunnya seperti ini. Misalnya kita coba login ke akunnya. Nah, ini kemudian adalah tampilan dari homepage atau dashboard utama si website tersebut. Nah, ini di tampilannya ini dia sudah ada tampilan beberapa kelas yang ditulis di sini kelas terlaris gitu kan. Dia bisa langsung lihat juga ke sini, atau untuk lebih lengkapnya gitu kan, dia bisa ke halaman view all course ini. Nah, di sini si user bisa mencari
course atau kelas yang dia inginkan, misalnya dia mencari UI UX. Nah, ini nanti dia akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian kita coba langsung aja mencoba si kelas premium kelasnya. Nah, ini tampilan dari kelasnya seperti ini. Untuk kontennya di sebelah kiri ini. Nah, ini ada label coba gratis, yang artinya dia bisa dicoba untuk di subbab yang ini. Untuk yang lain dia nggak bisa karena dia tidak gratis. Jadi dia bisanya ini kalau misalnya ada label yang ada tulisan coba gratisnya ini aja. Nah, kita langsung coba aja. Nah, nanti setelah diklik di subbabnya, nanti dia tampilan atasnya seperti ini nih di headernya. Kemudian ini adalah misalnya di sini ada si deskripsi tentang apa itu UI UX-nya. Kemudian di sini ada timeline video dan di bawahnya ini ada kuisnya. Nah, kuisnya ini bisa dikerjakan kalau misalnya videonya ini udah selesai ditonton seperti itu. Lalu di sini ada icon kecil yaitu icon AI Assistant yang dimana dia bisa membantu si user kalau misalnya dia ini kesulitan gitu kan, atau mungkin kayak di pertengahan video gitu kan ada yang nggak dipahami. Nah, dia bisa langsung minta tolong aja ke dia nih seperti ini. Nah, terus ini tampilan ini tampilan minimize-nya kita juga bisa di tampilan di full screen-nya ya. Nah, ini seperti ini nanti. Nah, terus kalau untuk si AI-nya dia nanti tinggal diklik aja. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini nih. Nanti kita akan disambut oleh si AI-nya. Misalnya kita langsung aja tanya nih, ajari sampai mengerti gitu kan. Terus nanti dia akan langsung secara cepat membalas pertanyaan dari kita gitu kan. Kemudian kita tanya lagi, jelaskan singkat tentang UI UX. Nah, dia akan langsung menjelaskan seperti ini. Jadi gitu seperti itu. Nah, ini kita close aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya udah selesai gitu kan, udah selesai kita tonton videonya, nah kita langsung aja ke kuisnya nih untuk mengerjakan kuisnya. Nah, di sini soalnya nih ada 2 gitu kan. Kalau misalnya nah ini kalau misalnya nanti kita udah misalnya nih kita udah mengerjakan nih nomor 1, kita jawabnya B, terus kita periksa nih. Nah, kalau misalnya di sini popnya warna hijau berarti itu benar gitu. Nah, ini terus di bawahnya ini nanti ada langsung pembahasan soalnya. Jadi ketika si user itu menyelesaikan satu soal, nanti kita akan langsung memberikan si pembahasan soal tersebut supaya itu bisa membantu user langsung mengkoreksi gitu kan. Jadi di sini tidak menggunakan waktu, kita mengutamakan tentang pemahaman dianya aja. Lalu untuk selanjutnya, nah nomor 2 nih kita jawab lagi misalnya B lagi. Nah, ini kalau misalnya salah gitu kan berarti nanti di sini pop-nya warna merah. Nah, tetap kita langsung berikan pembahasan soalnya dan kita berikan jawaban yang tepatnya itu apa seperti itu. Nah, kemudian kita akhiri aja kuisnya. Nah, ini tampilan kalau misalnya kita sudah menyelesaikan kuisnya nih. Skor 50 karena hanya benar menjawab satu soal saja. Kita bisa lihat ini soalnya yang benar itu yang nomor berapa, yang salah juga. Nah, untuk misalnya nih si user ingin lihat lagi dia salahnya tuh di nomor 2 gitu kan. Terus penasaran kenapa sih dia bisa salah di nomor 2 gitu kan. Tinggal diklik aja nih pembahasan. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dicari aja nomor 2 yang mana. Nah, nanti dia bisa baca lagi. Kemudian udah seperti itu kurang lebihnya ya. Untuk lengkapnya lagi bisa diakses saja linknya yang tadi sudah tersedia di PPT.
nanti bisa melihat atau mencoba-coba sendiri. Nah, kemudian untuk tes skenario-nya, jadi di sini kami membuat 5 tes skenario. Yang pertama itu sync in atau sync up, yang di mana si user ini ketika dia baru pertama kali menggunakan website tersebut dan dia ingin mengikuti salah satu kelas yang tersedia atau tertarik untuk mencobanya. Kemudian yang kedua itu adalah pilih kelas. Jadi setelah login, si user akan memilih opsi pilihan kelas hard skill atau soft skill, dan masing-masing kelas dari kedua opsi itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah freemium class. Jadi si user ini akan mencoba premium class yang dia pilih hingga berhasil menyelesaikan tas atau soal-soal dari pengujinya. Lalu yang keempat adalah AI Assistant, yang di mana saat mengikuti materi, si user ketika dia mengalami kebingungan terhadap topik tertentu, dia dia akan bisa menggunakan fitur AI chat untuk mengajukan pertanyaan terkait materi, dan AI itu akan membantunya untuk menjawab pertanyaannya. Lalu yang terakhir adalah kuis. Jadi di setiap kelasnya setelah selesai menyelesaikan videonya itu, kita akan menyediakan kuis untuk membantu eh, si user untuk menguji pemahamannya itu sampai di mana. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi. Oke, di sini ada user feedback dan interview result. Nah, di sini dari Muhammad Said Abbas, di sini ada beberapa isu yang mungkin bisa atau yang bisa diperbaiki untuk kedepannya. Seperti tidak ada fitur view password arah tombol back to home yang bisa dibilang tidak jelas. Dan setelah itu ada tombol quiz yang membingungkan karena dikira tombol play. Nah, itu bakal jadi pertimbangan untuk kedepannya kita bakal memperbaikinya lagi. Oke, dan selanjutnya juga ada dari Muhammad Irfan Nabil. Di sini negatifnya tuh itu user kesulitan saat mencoba karena sering mengklik quiz. Karena bisa aja ngeklik itu berkali-kali tapi malah masuknya ke lain. Dan selanjutnya habis itu ada icon yang membingungkan yang tidak jelas saat minimize. Karena minimize biasa agak ketutup, apalagi di bagian video itu banyak fiturnya. Ada sekitar 4 fitur yang ada di dalam video tersebut yang kalau misalkan di minimize bakal hilang semua. Oke, dan selanjutnya adalah Raditya Aiman. Di sini kebanyakan lebih ke arah positif, dan di sini disimpulkan bisa diperbaikan dalam alur sistem pada akun atau login, dan fungsi yang sudah sesuai perlu ditingkatkan lagi. Beberapa fungsi yang sebenarnya sudah menurutnya dia udah oke, tapi sebenarnya bisa ditingkatkan lagi ya agar bisa lebih baik, agar pengguna yang lain bisa lebih nyaman dan tidak kesulitan saat mencobanya. Dan yang terakhir itu ada Asri Sabila, yang di sini dia agak kebingungan untuk mencari kelas premium. Nah, karena dari sini kita di desain visual, kita akan mendesain visual yang disukai user, namun label atau filter perlu ditingkatkan agar tidak membingungkan. Oke, dan di sini ada juga Agus Saputra. Di sini beberapa hal itu lebih ke positif karena fitur berjalan dengan baik dan tidak perlu perbaikan. Navigasi kelas sudah user friendly, tombol mulai belajar perlu diperjelas karena secara visual dan letak itu agak kadang orang pasti bakal akan nyari dulu. Dan perlu perbaikan pada posisi tampilan AI agar mudah ditemukan setiap saat. Karena tampilan AI itu ada di bagian video, dan itu pun kalau dari si Agus sendiri itu agak yang kalau misalkan di luar dari minimize itu bakal kelihatan banget. Dan setelah itu ada fitur quiz yang sudah berjalan baik dan menarik. Nah, untuk user feedback pattern-nya di sini ada beberapa hal yang itu yang negatif, ya tidak fitur view, icon yang membingungkan, tidak terlihat saat minimize, user sering salah klik quiz saat mencoba premium class, tombol back to home pada sign in dan sign up arahnya tidak jelas. Nah, tapi beberapa juga ada yang netral. Search kelas sebaiknya bisa berdasarkan harga, estimasi waktu, dan kategori. Kalau bisa tambahkan sistem untuk user bisa memantau progres belajarnya. Oke. Di sini untuk user feedback pattern beberapa hal yang bisa kita ambil dan bisa kita kembangin lagi agar lebih baik lagi, dan kenyamanan pengguna itu lebih bakal ditingkatkan lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh A2. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita mendengarkan user feedback, sekarang kita berada di pemaparan usability measurement, yaitu merupakan proses untuk mengukur seberapa mudah, seberapa efisien, dan seberapa memuaskan dari website yang kita kembangkan ini, yaitu Rizky Bisa Kerja. Boleh next. Yes. Yang pertama ada task completion. Teman penting yaitu mayoritas partisipan mampu menyelesaikan sebagian besar task dengan baik.
Tas 5 menjadi tas yang paling banyak memperoleh nilai sempurna dan menunjukkan tas ini lebih relatif mudah atau partisipan sudah beradaptasi. Muhammad Said Abbas membutuhkan perhatian lebih terutama dari tas 1 hingga tas 4. Asri Sabila dapat menjadi acuan best practice bagi partisipan lain. Boleh? Yang kedua ada error rate. Teman penting yang kami dapat yaitu tas 3 dan tas 4 adalah tas dengan tingkat error paling tertinggi. Tas 3 yang error dialami oleh hampir semua partisipan. Tas 5 relatif lebih mudah, hanya satu partisipan yang mengalami error. Perlu perhatian khusus kepada tas 3 dan 4, baik dari sisi desain maupun instruksi tugas. Muhammad Said Abbas memerlukan bimbingan lebih untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tugas. Yang selanjutnya itu tas 2 dan 3 adalah tas yang memakan waktu paling lama bagi sebagian besar partisipan. Asri Sabila tampil sebagai partisipan dengan performa paling baik dari sisi efektivitas dan efisiensi. Perlu evaluasi pada tas 2 dan 3, bisa jadi faktor kompleksitas atau desain mempengaruhi waktu penyelesaian. Muhammad Said Abbas membutuhkan bimbingan lebih baik dalam memahami alur tas agar lebih efisien. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Syafir. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengukuran usability dari platform ISQ Bisa Kerja yang kami bangun. Berdasarkan perhitungan ISUS score atau System Usability Scale, kami mendapatkan rata-rata skor itu di 74,5. Ini menunjukkan bahwa secara umum sistem ini sudah dapat diterima oleh pengguna dan masuk dalam kategori baik. Namun tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan agar bisa mencapai level sangat baik. Dari rangkaian pengujian task kami menemukan bahwa sebagian besar pengguna mampu menyelesaikan semua task dengan baik, terutama pada fitur freemium class dan AI assistant. Namun pada task 3 dan 4 ditemukan tingkat error yang lebih tinggi serta waktu penyelesaian yang cukup lama pada task 2 dan 3. Ini memberikan kami insight bahwa perbaikan dibutuhkan, terutama dari segi alur instruksi dan desain interface. Kesimpulannya, platform ini sudah berada di jalur yang tepat dan dengan optimalisasi fitur serta penyempurnaan pengalaman pengguna, kami yakin platform ini bisa mencapai standar usability yang lebih tinggi. Dan sebagai penutup, saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya untuk seluruh tim kelompok 2. Kita semua sudah berusaha maksimal, mulai dari riset, brainstorming, desain, hingga uji coba usability testing. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa dan semoga pengalaman ini bisa terus jadi bekal kita semua ke depannya dalam dunia UI UX maupun kerja tim. Selamat dan terima kasih untuk A2 sebagai penulis konten, Anissa sebagai penulis konten, Lutfi sebagai teknis, Zikri Hairifo sebagai desain UI, dan saya pribadi sebagai project leader. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Pak Anggar selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama proses perkuliahan dan proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.